Bismillahirrahmanirrahim. Cek tes. Alhamdulillah. Kita mulai kali ya. Terima kasih Teh Miru atas presentasinya nih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Mujahid-mujahidah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi insyaallah dalam kelas review Al-Qur'an yang dimana insyaallah telah berhadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Jirsyan Taufik LC untuk membersamai kita dalam pagi hari ini untuk bersama-sama membahas surat Al-Mutaffifin, surat yang kemarin sudah kita bahas insyaallah. Kita akan lanjutkan kembali yakni di Quran surat Al-Mutaffifin. Oleh karena itu mujahid-mujahidah sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan kegiatan kajian kelas review Al-Quran ini, seperti biasa kita akan bertilawah terlebih dahulu untuk Quran surat Al-Mutaffifin ini insyaallah. Silakan kepada mujahid-mujahidah yang baru saja bergabung bisa langsung disiapkan Al-Qur'annya. Kita akan bersama-sama bertilawah terlebih dahulu Quran surat Al-Mutaffifin insyaallah. Namun sebelum itu kami juga ingin mengecek kepada semua yang baru saja datang. Silakan dipersiapkan adab-adab dalam menuntut ilmu terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama adalah memastikan niat untuk memperbaharui niat untuk terus belajar. Insya Allah dalam kelas review Al-Quran ini kita akan mempelajari kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu pada mujahid-mujahidah yang belum berwudu mungkin atau ingin mempersiapkan minumnya kami persilakan. Masih ada waktu, kita berikan 1 menit lah insyaallah untuk mempersiapkan itu insyaallah. Mengucapkan kepada mujahid-mujahidah yang baru saja bergabung di kelas review Al-Quran ini. Insyaallah pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas, dan sebelum membahas Quran surat Al-Mutaffifin kita akan bertilawah terlebih dahulu Quran surat Al-Mutaffifin. Sudah siap semua ini insyaallah ya? Kita akan bertilawah Quran surat Al-Mutaffifin. Oke, kita akan siapkan saja. Siap. Ini admin bisa tolong bantu untuk siapkan Al-Qur'annya. Quran surat Al-Mutaffifin surat ke-83. Baik, kita mulai saja. Jadi mulakan oleh Allah, kita mulai saja untuk bertilawah terlebih dahulu Quran surat Al-Mutaffifin ayat pertama sampai dengan selesai insyaallah sambil menunggu mujahid-mujahidah yang lain. Kita mulai sama-sama dengan membaca ta'awuz terlebih dahulu. Mohon izin kami pimpin dari sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم
الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah telah kita selesaikan satu buah tilawah untuk kita semua insyaallah. Pada subuh kali ini telah ditilawahkan satu buah surat Quran surat Al-Mutaffifin ayat pertama sampai dengan selesai. Baik mujahid-mujahidah, untuk menambah keberkahan kita, mari kita mulai kelas kita tadi. Setelah kita membaca Al-Quran, kita mulai kelas kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, mari kita sambut guru kita yang Allah muliakan. Tafadhol kepada Ustadz Haji Risyan Taufik. Lainnya dipersilakan. Tafadhol, syukur besar.
Syukran Ustaz Zilmi, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak Ibu, iwafillah, mujahid, mujahidah, rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan subuh kali ini, Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga kita masih bisa hadir dalam kajian rutin di hari Sabtu ini. Kami aturkan terima kasih Bapak Ibu yang masih hadir dan senantiasa rutin untuk sama-sama menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, yang kemudian mudah-mudahan ilmu ini menjadi amal bermanfaat bagi kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, berikut kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada siapapun di antara kita selaku umatnya yang masih berupaya terus-menerus melayakkan diri, menjadikan diri senantiasa meneladani beliau sehingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir juz 30 yang sempat sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung, kita sudah memasuki tadi yang sebagaimana disampaikan surah Al-Mutaffifin, yang berarti orang-orang yang curang, ya. Tatfif perbuatannya, perbuatan curang. Al-Mutaffif orangnya. Nah, kemudian ditambah iya nun bermakna banyak. Mutaffifin, orang-orang yang curang. Kenapa? Seharusnya dalam kaidah bahasa Arab, ketika kalimat itu berdiri sendiri, Bapak Ibu sebagai informasi, dalam gramatikal bahasa Arab ada 3 keadaan, ya, bahasa kalimat itu. Kalau yang pernah mendengar, ada marfu keadaannya rofa, ada mansub, ada majrur. Mungkin ada yang sedikit tentang bahasa Arab. Marfu, mansub, majrur. Marfu itu secara sederhana berharokat domah, ya, atau wau. Kalau dalam tanda-tanda tertentu. Kemudian mansub itu fathah keadaannya, dan majrur itu kasroh. Apa yang fathah, mansub, fathah, domah, kasroh itu huruf terakhirnya. Karena yang paling membahayakan dari kata bahasa Arab, rangkaian kata dalam satu kalimat bahasa Arab, itu huruf terakhirnya. Kalau huruf terakhirnya salah kita baca, yang harusnya u malah dibaca a, itu artinya sangat jauh. Contoh, Bapak Ibu, ya. Doroballahu, kita pakai nama orang. Doroba Ahmadu al-kalba. Nah, lihat ujung-ujungnya. Ahmadu al-kalba. Nah, ini guru-guru bahasa Arab sudah sangat memahami ini. Doroba memukul Ahmadu, berharokat domah, ujungnya. Makanya kalau Bapak Ibu mendengar berita berbahasa Arab, begitu, ya, bahasa Arab yang fushah, ya, misalnya dalam berita-berita, coba dengarkan, lebih banyak mematikan huruf akhir, ya, bahkan sering menyebutkan al, begitu, ya. Daraba Ahmad al-kalb, begitu, sering menggunakan al-alnya. Kenapa? Huruf terakhirnya khawatir salah disebutkan. Karena kalau doroba Ahmada bukan doroba Ahmadu, maka Ahmad kalau jadi fathah itu jadi objek. Kalau doroba Ahmadu jadi pelaku, kalau doroba Ahmada jadi objek. Doroba memukul. Siapa yang memukul? Ahmad, objek. Subjeknya Ahmad, harus u. Al-kalba, anjing, ya. Kalau ternyata doroba Ahmada, maka Ahmad jadi yang kena, dipukul, objek. Nah, itu ujungnya itu sangat berpengaruh. Nah, kalau kalimat itu berdiri sendiri, itu biasanya berharokat domah atau marfu.
Makanya kalau menghafal mufrodat biasanya berahrokat doma. Babun, pintu, syubakun, semuanya u. Kenapa? Karena berdiri sendiri. Muslimun, muslim, semuanya u. Nah, tapi al-mutaffifin ini Bapak Ibu harusnya al-mutaffifun. Berharokat wau. Ya, kenapa surat ini namanya bukan al-mutaffifun? Kan berdiri sendiri. Orang-orang yang curang begitu. Tapi dijadikan al-mutaffifin, jadi objek. Bukan jadi pelaku. Nah, ya, jadi bukan al-mutaffifun, ya, coba surat-surat yang lain, surat al-muslimun. Ya, itu sudah tepat karena berdiri sendiri al-muslimun, orang-orang yang muslim, subjek. Tapi surat ini bukan al-mutaffifun, tapi al-mutaffifin. Dah ayat pertamanya juga al-mutaffifin, bukan al-mutaffifun. Iya, karena ayat pertama sudah ada predikat yaitu wailun, ya. Tapi di sini menggunakan al-mutaffifin, itu menjadi objek. Karena yang curang itu pasti akan jadi objek siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbuat curang. Makanya namanya bukan al-mutaffifun sebagai objek, sebagai subjek, orang-orang yang berbuat curang. Tapi yang dibahas al-mutaffifin, ya, objek yang terkena derita, yaitu disiksa, al-mutaffifin, orang-orang yang curang. Ini dari judulnya saja sudah menakutkan sebetulnya, ya. Nah, kemudian dijelaskan bahwa orang-orang yang curang ini disiksa, ya, di hari akhir kelak karena mereka takarannya tidak disesuaikan, ya. Yang kemudian membahas dua hal ini sambil review yang sebelumnya, yaitu yang namanya sijin dan illiyin. Coba lihat ya, sijin itu hampir sama kalimatnya, lafi sijin wa ma adraka ma sijin, tapi lihat illiyin, ya. Kalau yang masih ingat ayatnya, lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Kalau yang di atas sama, lafi sijin wa ma adraka ma sijin, ya, dibentukan satu, ya. Tapi kalau illiyun itu dibentuknya jamak. Wa ma lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Kalimatnya berubah. Ya. Apa itu sijin? Itu bentuknya tunggal, sijin. Wa ma adraka ma sijin, sama. Sijin itu tempat catatan buruk kita. Tempat yang sangat terhina sekali. Bahkan disebutkan bagi orang-orang yang mendustakan, tidak percaya. Mendustakan itu ada dua. Satu, tidak percaya. Kedua, percaya tapi tidak diamalkan. Ya. Itu sama-sama mukadzibin. Hati-hati. Bapak, Ibu, ya kita semua percaya adanya hari akhir, percaya ada perhitungan, percaya ada pencatatan, tapi amalan kita tidak sesuai dengan keyakinan itu. Itu al-mukadzibun. Ya, tapi yang di ayat ini memang khitabnya kepada orang-orang kafir yang tidak percaya al-ba'ats. Ya, tapi bisa juga kepada kita, khawatir, hati-hati. Kita termasuk al-mukadzibun. Kenapa? Karena mendustakannya, tidak mengamalkan apa yang kita yakini. Tahu itu benar? Tahu. Kenapa nggak diamalkan? Hoream kene. Nah, itu al-mukadzibun. Alasan sederhana, masih malas. Ya, itu termasuk al-mukadzibun. Di mana itu sijin? Bentuknya mufrad, ya, makanya kalimatnya sama. Lafi sijin wa ma adraka ma sijin. Padahal kalimat sebelumnya fujar, bentuknya jamak. Para pelaku keburukan, gitu ya. Tapi kalimatnya sijin. Itu Allah menyampaikan dengan kalimat mufrad ini supaya jangan banyak yang masuk ke sijin. Udahlah, sijin mah satu saja. Lalu apa illiyun? Illiyun itu tempat tertinggi, tempat di mana kitab-kitab catatan kebaikan kita. Ya, bentuknya bentukan jamak illiyun dengan harapan, ayo kita sama-sama masuk ke surga bareng-bareng. Ya, jadi ternyata ada kitab catatan, makanya judul yang disampaikan. Poin penting dari al-mutaffifin ini, setelah kita tahu ada orang-orang yang curang dan tugas kita harus berhati-hati terhadap mereka yang curang, tegakkan keadilan ya bagi mereka yang berbuat curang. Ketika tahu ada di sekitar kita curang, maka hindarkan. Berikutnya perbuatan curang dan perbuatan-perbuatan yang lainnya itu akan tercatat. Kalau buruk di sijin, kalau baik di illiyun.
atau lafi illiyin, dengan harapan banyak yang illiyin. Jadi harapannya banyak kita yang mengamalkan kebaikan. Makanya saya pikir baik sekali kalimat Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Begitu ya. Udah, catatlah amal kita. Kemudian lihat amalannya. Ya, mengambil semangat illiyin ini. Ya, dicatat dulu kebaikan. Hari ini kita sudah beramal kebaikan apa? Ya, dicatat nggak apa-apa. Makanya ada teman-teman kelompok begitu ya, untuk memotivasi baca Quran, bikin grup kelompok yang dulu komunitasnya sangat terkenal, sekarang pun masih banyak berjalan. Odoj, one day one juz. Oh, kan begitu? Dicatat hari ini 1 juz. Satu sisi ya, baca Quran saja. Oh, itu komunitasnya sangat meluas sekali, banyak sekarang. One day one juz, one day one juz. Kemudian disederhanakan ada one day half juz ya, one day one 1 halaman ya. Sudah terus dibuat programnya untuk mencatatkan kebaikan-kebaikan. Yang tentu saja upaya pencatatan kebaikan kita mungkin tidak sedetail apa yang dicatat di illiyin ini. Ya, disebutkan si jin dan illiyin ini kalimatnya kitabu markum. Masih ingat mungkin kalimat markum ya, dari kata rokem, nomor-nomor ya, sampai sekarang untuk membedakan sesuatu itu pakai nomor lebih baik. Nomor rumah, begitu. Nomor HP, ya, plat nomor, begitu ya. Bahkan pakai metode biner juga pakai nomor, ya. Itu sistem komputerisasi ya. Sebetulnya berisikan nomor. Itu lebih detail begitu ya. Kalimatnya kitabu markum, si jin illiyin lebih detail. Kita ya kemampuan kita catat. Ya, kita catat. Terus kita laporkan ya. Oh, khawatir nanti ibadahnya karena catatan. Enggak apa-apa. Jadi terpaksa, enggak ikhlas. Enggak apa-apa. Yang salah apanya? Amal kebaikan atau hati niatnya? Jangan, saya memang enggak akan ikut odoj. Kenapa? Takut nggak ikhlas. Jadi baca Qur'annya gara-gara komunitas itu. Yang salah apa? Baca Qur'an atau niatnya? Ini kita perbaiki. Yang rusak rumah misalnya, jendelanya rusak. Berarti yang diperbaiki paling tidak kusennya. Jangan kentengnya dicabut juga. Ya, sekarang di Masjid Al-Ihsan sedang ada perbaikan ya. Sisi kirinya untuk mereka yang disabilitas. Ya kan? Yang diperbaiki ya sudah. Daerah yang sedang diperbaiki, nggak perlu halaman masjidnya dibongkar, tempat sholatnya dibongkar. Kenapa? Ini mau bikin sebelah mana? Sebelah sana. Kan karena kita tahu salahnya. Yang salah niatnya. Ya. Pencatatannya lanjutkan saja. Kemudian amalannya, baca Qur'annya lanjutkan saja. Sembari kita perbaiki. Jangan karena ingin dilihat, jangan karena ingin disebut, tapi perbaiki harus ikhlas. Bisa mukhlasin, Allah akan berikan hadiah ikhlas itu. Meskipun awalnya dipaksa. Ya. Jadi itu mungkin bisa kita ambil dari illiyin ini. Nah, ini semangat ini yang kemudian Allah sampaikan bagaimana nikmatnya mereka yang mendapatkan atau yang catatannya ada di illiyun dan diberikan keberkahan, bagaimana nikmat-nikmatnya yang luar biasa ya. Makanya ini jadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik, karena berbuat baik ini tercatat pastinya. Dan baru ayat bagian terakhir dari Al-Mutaffifin ini menguatkan kembali, gitu ya, tentang curang. Itu sifatnya keburukan kalau dilakukan orang-orang yang kafir, orang-orang yang berkuasa namun kafir, maka ini sifatnya zohir, kecurangan yang nyata. Ya, udah kena ya, kalau barang ditimbun kena zohir lah, kena zohir ya, yang sifatnya zohiri, yang sifatnya lahir, kita terkena dampaknya secara lahir, bukan batin. Nah, di bagian yang terakhir di ayat 29 hingga akhir ini serangan-serangan orang-orang yang tidak suka, orang-orang kafir ya, kita sebut orang kafir itu yang benci sama kita saja ya, bisa jadi bukan kafir bentuk
orang-orangnya, tapi bisa jadi orang-orang yang memang tidak suka. Yang terakhir, intimidasi yang bersifat batin. Kalau sebelumnya kecurangan kan zohir ya, kerasa. Kalau ada yang curang, ruginya kerasa. Ya, jadi nggak kebagian minyak goreng karena ditimbun, curangnya kerasa zohir. Nah, di ayat 29 ini, innalladzina ajromu, sampai akhir, Allah menguatkan orang-orang yang kafir akan menyerang bukan hanya secara lahir, tapi juga secara batin. Ya, orang-orang yang suka mencatat kebaikan akan diserang secara lahir, ya, secara batin juga iya. Oke, saya izin share screen. Jadi ini ya, oke, sedikit. Nah ini, 29 sampai 36. Su'u muamalatil kufar, buruknya perlakuan orang-orang kafir kepada orang mukmin di dunia, wa muqabalatuhum bil misli fil akhirah. Dan pasti balasannya akan mereka terima di akhirat. Ya. Ayatnya ini tadi kita baca ayat 29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kita terjemahkan, inna sesungguhnya, ya, poinnya kemarin tentang curang itu secara lahir, serangan-serangan secara lahir, dampaknya terasa lahir. Sekarang ini serangan-serangan secara batin, kena mental, kena psikis, begitu ya. Bagaimana kita lihat? Inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang ajromu jarimah. Jarimah itu kriminal ya. Jarimah tindakan-tindakan pidana kalau dalam bahasa hukumnya. Tapi di sini ajromu orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat durhaka. Ya. Oke. Nah, ini ajromu mereka yang berbuat durhaka. Kanu mereka itu minalladzina kepada orang-orang amanu yang beriman yadhakun mereka menertawakan. Unzur hadhihi mughaldaratu binafsiyah. Ini serangan dengan ke psikisnya apa? Ngalelewe, menertawakan, bukan ngalelewe, menertawakan. Bukan tertawa bersama. Itu sama-sama tapi menertawakan. Ya, siapa yang senang ditertawakan? Ya kecuali sedang bercanda ya. Kalau ditertawakan, kena. Saya sedang memberikan materi, tiba-tiba ada yang menertawakan. Padahal saya sedang tidak tertawa, itu berarti meledek. Gitu ya. Nah, ini orang-orang yang berbuat durhaka. Wa iza, dan apabila maru mereka lewat, ya, lintas. Makanya dalam bahasa Arab lalu lintas itu namanya murur. Ya, murur itu lalu lintas karena lewat, lalu, melintas, melalui, melintasi, melewati. Maru bihim kepada mereka. Apabila mereka melewati bihim kepada mereka, ya, dengan mereka, yataghamazun mereka memincingkan mata. Ya, mereka memincingkan mata, ya, atau mengedipkan mata. Ya, bukan ya mengejek. Bukan ngasih kode ya. Nah, biasanya kalau orang yang memincikan mata itu kan ngasih kode, ini mengejek. Ya taghamazun, mengejek. Wa idza, dan apabila inqalabu mereka kembali ila kepada ahlihim, ahli mereka, kawanan mereka, kelompok mereka, ahli ya. Makanya ada ahlul jannah, ahlun nar ya. Golongan surga, golongan neraka. Ahlihim, golongan mereka. Kenapa ini ada waw? Karena di sininya nunnya, alifnya alif wasol, alif yang boleh tidak dibaca, disambungkan, dan nunnya sukun. Maka ini jadi dhammah. Ahlihimu, kelompok mereka, inqalabu mereka kembali, fakihin dalam keadaan bangga, gembira. Ya, jadi mereka kembali kelompoknya dalam keadaan gembira. Menang saya, begitu ya, gembira. Wa idza, dan apabila ra'auhum mereka melihat mereka, dua-duanya mereka ya, orang ketiga. Apabila mereka orang kafir melihat orang mukmin mereka, qalu mereka berkata, orang kafir berkata, inna sesungguhnya
haulai, orang-orang ini, haulai jamak dari kata hadza hadhihi, menunjukkan dekat, berarti dekat dengan mereka. Orang mukmin ini bersama-sama mereka, orang kafir. Haulai, mereka ini, laudolun, la sungguh, la ini sungguh karena kata asalnya dolun saja, ya, seperti walad dol, la-nya di situ adalah tidak, bukan, ya. Kalau la di sini tidak ada alif, maka la di sini artinya sungguh, pasti, sungguhnya orang-orang ini, mereka ini, la dolun, la pasti, dolun, mereka sesat. Wama, dan tidak, ma di sini menunjukkan mak nafi, peniadaan, ursilu, mereka diutus, alaihim, kepada mereka, hafizin, menjadi penjaga. Hafiz, penjaga. Hafizin, menjadi penjaga. Fal yauma, maka hari ini, allazina, orang-orang yang hari ini, hari kiamat nanti, amanu, beriman, minal kufari, kepada kaum kafir, yadhakun, menertawakan. Terbalik nanti hari kiamat. Orang mukmin yang akan menertawakan mereka. Alal aroiki, di atas dipan-dipan, Masya Allah. Dipan, aroik, sofa, yanzurun, mereka melihat. Tapi bukan melihat orang-orang kafir, mengapain? Ya, bukan melihat, menonton terus-terusan, ya. Ini yanzurun, bisa jadi melihat sekitarnya, termasuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin. Hal, apakah, ini pertanyaan tapi tidak butuh jawaban, pernyataan istifham inkari, pernyataan pengingkaran. Hal, apakah suwiba, diberi balasan, al-kufar, orang-orang kafir, makanu, apa-apa kanu yang dahulu mereka yaf'alun, lakukan. Iya. Jawabannya iya. Apakah mereka akan dibalas dengan apa-apa yang mereka lakukan? Jawabannya iya. Karena ini pertanyaan bukan untuk meminta jawaban. Berarti pasti jawabannya. Ya. Jadi kalau diluruskan, orang-orang yang kafir, pertama orang-orang yang berbuat durhaka, ya. Ini dituliskannya ajromu, durhaka, maksudnya orang-orang kafir, ya. Oh ya, orang-orang yang suka melanggar, orang, ya, ajromu, jarimah, itu kriminal. Ya, ada di sini, ya. Nah, ini innalladzina ajromu, orang-orang yang berbuat dosa, ya, jarimah dalam bahasa, kalau belajar hukum syariah al-qanun, hukum positif, sering kata jarimah ini. Artinya kriminal, tindak orang-orang bertindak pidana. Alladzina min tabi'atihim, orang-orang yang karakternya, tabiatnya al-ijrom, berbuat pelanggaran, kriminal. Ijrom itu kriminal. Wartikabul asam, dan mereka berbuat dosa. Ini tabiatnya, karakternya. Jadi terhadap perbuatan dosa, jadi tabiat, nauzubillah, ya. Mudah-mudahan kita terhindar seperti ini. Jadi tabiat, jadi perbuatan biasa. Itu ajromu. Ya. Kanu, ini yang saya ingin sampaikan. Kalimat yadhakun ini terulang 2 kali dalam surat ini. Ayat 29 dan ayat 34. Sama, yadhakun. Lihat, apa bedanya, ya? Apa bedanya? Bapak Ibu, kalau yang ada Quran mungkin supaya ngebulak-balik di sini pusing, boleh lihat ayat 29. Kita bacakan, innalladzina ajromu kanu minalladzina amanu yadhakun. Oke. Ajromu dulu, kemudian amanu, yadhakunnya sama, menertawakan. Ayat 29. Ya, ingat-ingat. Lihat ayat 34. Fal yauma. Nah, sekarang pakainya bentuknya hanya fal yauma. Ya, tadi pakai apa? Pakai inna. Fal yauma alladzina amanu, ditukar alladzina amanu yang tadi di belakang jadi ke depan. Minal kufari, dari orang-orang kafir, kalimatnya sama. Ya. Kalimatnya sama, hanya saja disebutkan di sini. Kalau di sini ajromu, sekarang kufar, orang-orang yang ingkar, ya. Nah, kalau orang-orang yang ajromu masih diberikan waktu untuk taubat. Kufar, udah nolak dia. Kufar dibalikan, di ajromunya dikembali ke tengah, keakhirkan. Yadhakun, mereka menertawakan. Apa kalimat yang hilang? Inna jadi ganti fal yauma, tidak hilang. Apa yang hilang? Pak Hutan. Apa yang hilang? Kanunya tidak ada. Saya ulangi, innalladzina ajromu kanu minalladzina amanu yadhakun.
Lihat ayat 34. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari aina kanu. Di mana kanunya tidak ada? Yadhakun. Mereka tertawa. Yadhakunnya tertawa sama bentuknya. Yadhakun di sini. Yadhakun. Kanunya tidak ada. Ini mengandung makna yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kembali ke bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kanu ini bentuknya fi'il, kata kerja. Dalam bahasa Arab, kata kerja dibagi dua. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi yang telah lalu, fi'il mudhari yang sedang atau akan. Oke, kanu yadhakun, ini cirinya. Biasanya fi'il mudhari diawali dengan iya atau ta atau na. Nah, ini ada iya. Yadhakun fi'il mudhari. Mereka senantiasa, mereka sedang tertawa. Ya, orang-orang yang melanggar itu menertawakan, senantiasa menertawakan, sedang menertawakan orang beriman. Sebaliknya, di sini juga sama, orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Tapi di sini tidak ada kanu. Kalau di sini ada kanu. Kanu ini bentuknya fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tidak ada boleh iya di depannya. Lihat ayat 30, yatagomazun. Nah, ini fi'il mudhari, ada iya di depannya. Tapi qalu, ini fi'il madhi. Oke, kanu, kembali ke kanu, ini fi'il madhi. Jadi kalau diterjemahkan, sungguhnya orang-orang yang melanggar, berbuat dosa, kanu dahulu mereka kepada orang-orang beriman menertawakan. Apa maknanya? Bapak Ibu tenang saja. Kalau ada yang menertawakan, kanu, mereka itu akan selesai. Kalau dahulu berarti kan sudah. Fi'il madhi itu perbuatan yang telah lalu. Telah itu sudah. Bapak Ibu kalau ada yang menertawakan tidak akan lama. Akan sudah. Kalau ada yang merendahkan itu nggak akan lama. Akan sudah. Akan telah lalu. Paham maksud Bapak ya? Tapi lihat ini. Di hari kiamat nanti. Orang-orang mukmin nggak ada sudahnya menertawakan mereka. Karena apa? Kita abadi bahagia. Dan orang kafir abadi mendapatkan siksa. Ini semangat buat kita Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang merendahkan kita, jangan jadi down. Jangan jadi kecil hati. Yo, mari kita tingkatkan. Kalau ada yang merendahkan kita, jangan dianggap, saya mah apa tuh ya. Enggak, yuk perbaiki. Wah, ada orang yang menertawakan saya karena kesalahan saya. Perbaiki. Mereka akan selesai menertawakannya. Enggak akan terus-menerus. Orang kafir pun selesai. Kalau saudara-saudaranya, kalau mereka menertawakan hanya di dunia saja, Bapak Ibu, paling berapa tahun di dunia? Ada yang yakin sampai 100 tahun di dunia? Wah, siapa yang yakin? Ada yang yakin 20 tahun ke depan kita masih ada di dunia? Mereka akan selesai menertawakan kita, Bapak Ibu sekalian. Maka di sini ada kalimat kanu nyempil. Jadi jangan terlalu dipikirkan sampai sakit hati, kemudian down, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain. Udahlah saya mah menyerah. Kanu, wafilah sekalian. Wa idza marru bihim yatagomazun. Apabila mereka melewat, ya, yatagomazun, meledek. Ya, ada di sini kalau nggak salah al-ghamz. Nah ini yatagomazun. Kalimat asalnya al-gomzu. Apa itu? Irho'ul jafni wal hajib. Menggerakkan pelupuk mata. Pelupuk mata. Ya, atau alis. Hajib istihzaan wa sukhriyatan. Ejekan atau hinaan. Begitu ya gimana Bapak ya? Begitu ya. Menghina. Atau memincingkan mulut ya. Dari ke samping sebelah kiri saja ya. Dia ngomong apa, ceramah apa. Goms ya. Atau nah itu kalau itu mata ya, au li ghardin akhar, atau untuk ada kalimat goms juga ada tujuan yang lain, bisa jadi sebagai isyarat yu'abbiru bihi an syai'in bainan nas, untuk memberikan isyarat sesuatu kepada manusia yang lain. Ya, jika mata ting-ting ngasih kode itu bisa jadi baik sesuatu yang khair, kebaikan, atau sesuatu yang buruk secara asal. Ya, wa aktsaru, tapi lebih banyak zalika innama yakunu ala sabil khubus. Tapi kebanyakan al-gomzu ini, dan orang-orang sudah memahami ketika al-gomzu ini banyaknya bukan karena alasan kebaikan, tapi apa? Al-khubus, keburukan. Ya, disebutkan oleh Syekh Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir. Al-gomz ini.
Oke, saya kembali dulu ke sini. Wa idza marru bihim yataghamazun, apabila mereka lewat, yataghamazun, mereka mengejek, memberikan isyarat ejekan, memincingkan mata. Ya. Nah, ini kalimatnya mereka, maru, mereka lewat, bihim, kepada mereka. Ini punya bolak-balik maknanya. Ini mereka siapa? Orang kafir. Kalau him di sini bihim, mereka siapa? Orang mukmin. Jadi orang kafir ketika melewati orang mukmin ngejek. Bisa nggak dibalik? Bisa. Ya. Bapak Ibu kayak seperti kalimat ini. Coba Ibu Bapak bayangkan kasur nababan rusak. Nah, coba bacanya di sebelah kanan. Kasur nababan rusak. Ya, coba balikan. Bacanya siapa? Sama ya. Kasur nababan rusak. Nah, bolak-balik ya, sama. Ah, ini pun sama. Ya. Atau coba dibacanya sugus, bacanya dibalik sebelah kanan. Apa? Sugus tetap kan? Itu permainan kita waktu kecil. Saya ya, Bapak Ibu mungkin lain. Nah, ini pun sama. Boleh nggak di sini pelakunya orang mukmin apabila orang mukmin bihim lewat kepada orang kafir, mereka mengejek? Iya. Atau orang kafir ketika lewat orang mukmin sedang diam, mereka mengejek? Iya. Oh, jadi Ibu jangan takut ketika lewat orang-orang yang kalau mengejek, itu buktinya. Kalaupun kita diam nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba mereka ngejek, itulah orang kafir. Mungkin zaman sekarang ejekannya bukan lagi seperti ini ya, ejekannya kamu radikal lah, si Risyantah radikal, ulama ustadz radikal misalkan. Ejekannya mungkin ke sana. Wah, dia fundamentalis gitu ya. Ejekan mungkin sekarang ke sana. Siapa itu Habib Rizik? Dia bukan Habib, dia bukan, bukan begitu Islam begitu ya. Kata Habib yang lain, yang rambutnya kribo. Apa gitu sekarang ejekannya mungkin begitu. Ya. Mengejeknya bahkan orang-orang yang mengaku dirinya Islam sekarang bukan lagi, makanya kalimatnya di sini ajromu ya. Karena di sini bukan orang kafir non muslim, tapi juga ada orang yang mungkin muslim tapi tabiatnya ajromu, kriminal. Mereka berani. Wah, itu tuh Ustadz dia mah radikal ya, atau punten kadrun. Wah, sekarang begitu ejekannya. Dia itu Ustadz kadrun, begitu ya. Wah, dia intoleran. Sekarang kalimatnya begitu. Mengejeknya begitu. Sehingga orang takut kalau disebut kadrun. Atau sekarang yang paling terkenal di dunia internasional, orang muslim itu apa? Teroris. Bapak Ibu sekalian jangan takut dengan gelar-gelar seperti ini. Saya mah tidak akan melakukan ini sesuai dengan syariah Islam. Kenapa? Takut dibilang radikal. Jangan takut. Pasti kalau kita berbuat baik ada yang mengatakan seperti itu. Marubihim yatagomazun, mengejeknya. Mengatakan dia mah Wahabi kan gitu. Wahabi dia mah jangan diikuti. Ya? Ini diingatkan. Diingat oleh Allah. Nah, ini yang saya sebut penyerangan psikis ya. Kalau kecurangan, kalau mereka punya kekuatan melakukan kecurangan, ya, melakukan penimbunan sehingga merugikan, itu secara lahir. Dan ini penyerangan secara batin. Mereka akan menyerang dari berbagai sisi, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang tidak suka kepada kita disiratkan dalam surat Al-Mutaffifin. Mereka yang mencatat amal kebaikan untuk kemudian meningkatkan, pasti ada orang yang yataghamazun. Naonan radikal itu. Naon eta fundamentalis. Oke. Ya, ini diberikan semangat, tenang. Kanu, mereka tidak akan seterusnya. Mereka akan selesai. Mereka akan berlalu. Kanu, ingat kanu ya. Ada kanu di ayat 29, di ayat 4 tidak ada kanu. Ya, kita akan bahagia selalu. Dan kita akan menang. Ya. Wa idzan qalabu, dan ini orang-orang kafir. Ya, di sini pasti orang kafir ya, merekanya orang kafir. Apabila mereka kembali ke kelompok mereka, fakihin, mereka bangga. Oke, fakihin kalau tidak salah saya tuliskan kalimatnya. Nah ini, fakihin, mu'ajjibin bidzikrihim, al-mu'minin multadzin bisukhriyah. Mereka merasa ajib, merasa bangga. Fakihin dengan sebutan mereka kepada orang-orang kafir. Jadi sekarang berani Bapak Ibu di media sosial ya menyatakan kadrun kamu radikal gitu ya. Berani berbuat dosa Bapak Ibu sekalian. Dan mereka bangga dengan itu.
bangga dengan perbuatan dosa itu, mengejek orang sama mukminnya. Bisa jadi zaman sekarang ya. Bangga, sedikit pun tidak merasa. Padahal sibabul muslim fusukun. Mengejek sama muslim itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, Rasul bersabda, dan membunuhnya perbuatan kafir. Makanya kita jangan ikut-ikutan mengejek Bapak Ibu ya. Ya. Habib Kribo, oh muslim, udah. Biarkan dia ya. Kalau mau menyanggahnya dengan baik, ikut usabili bil mau itu hasanah, ajakin dengan cara yang baik, wajadilhum billati ahsan. Kalau mau menyanggah dengan yang baik saja, tidak perlu kita balas. Jangan ya, jangan saya contohkan, saya juga bingung untuk mencontohkannya, untuk mengejek mereka. Jangan dibalas dengan ejekan. Kalau mau menyanggah, boleh kita menyanggah, boleh, tapi tidak perlu dengan ejekan ya. Dalam qiraah yang lain fa-nya panjang, fakihin. Yang artinya apa? Ini sama dari saya Az-Zuhaili, Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir. Kalau fakihin, ada qiraah lain, fa-nya panjang, punya mana yang sama. Naimin, merasa nikmat. Masrurin, merasa bahagia. Farihin, merasa bergembira. Masrur farih sama. Dalam tafsirnya Syekh Al-Utsaimin. Bapak Ibu, hati-hati. Ini perbuatan dosa, tapi merasa bangga. Ini yang tidak sesuai dengan keimanan kita. Ya, sebentar, sedikit lagi, masih jam 6 ya, sedikit lagi saja. Hati-hati, kalau kita berbuat dosa, jangan seperti ini. Mereka bangga dengan berbuat dosa. Kalau ada yang bangga, atau mungkin sekarang bukan bangga, ketika berbuat dosa, biasa-biasa saja. Hati-hati, berarti ada apa-apa dengan hati keimanan kita. Ya, kita melanggar, biasa-biasa saja, berarti tadi, ajromu, tabiatnya melanggar. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melanggar, kita berbuat dosa, kita berbuat salah, apapun itu kesalahannya, harusnya menyesal. Kemudian perbaiki. Konsep taubat ya. Kalau ada yang terbiasa melanggar, saya mah biasa melanggar ya. Jangan. Saya mah biasa, kesiangan. Aduh, hati-hati. Ya, yang sederhana ya. Saya mah biasa kesiangan. Hati-hati. Kalau kita terbiasa dengan sebuah pelanggaran, berarti ini termasuk ciri seperti ini. Fakihin, mereka ketemu dengan kelompoknya bangga. Ya, karena ada ya, meskipun dalam candaan, ya. Pak iya begitu ya. Waktu zaman pesantren ya. Saya mah pernah melanggar. Ya, telat datang ke sekolah 5 menit. Karek 5 menit. Ya, sajam mau dibangga-banggain. Nah, ini jangan. Naudzubillah min dzalik. Jangan bangga dengan perbuatan dosa. Harusnya apa? Menyesal. Makanya Nabi Muhammad SAW dari Bunda Aisyah mengajarkan sebuah doa. Allahumma ij'alni minal ladzina idza ahsanu istabsyaru wa idza asau istaghfaru. Ini karakter atau keimanan seperti ini yang kita harapkan. Ya Allah, jadikanlah aku apabila berbuat baik, istabsyaru, bahagia, istabsyaru, bangga. Wa idza asau, dan ketika berbuat jelek, istaghfaru, memohon istighfar. Kenapa istighfar? Karena menyesal. Mohon ampun karena menyesal. Ini yang kita harapkan. Jangan terbiasa, jangan jadi tabiat kalau kita berbuat dosa. Datos biasa abdi mah. Hati-hati. Ingat di pembahasan sebelumnya bahwa setiap pelanggaran yang kita lakukan, setiap dosa yang kita lakukan, itu jadi nokta hitam dalam hati kita. Kalau terbiasa, maka hitam-hitam kecil itu akan menutupi dan sulit untuk mendapatkan hidayah. Ya, Oke, saya kembali dulu ini Arikah. Oke, mereka jangan fakihin, Bapak Ibu jangan fakihin ya. Kalau pakai kaf ini bahagia, gembira tadi ya. Tapi kalau pakai kof, fakih itu orang yang faham. Hati-hati bacanya. Inqalabu faqihin. Nah, pakai qaf berarti orang-orang yang faqih, orang-orang yang faham agama. Faqih fiddin, paham agama ya. Hati-hati ya, pakai kaf di sini. Hati-hati jangan karena ingin lekoh bacanya. Inqalabu faqihin. Pakai qaf semuanya, ini salah. Qalabu pakai qaf, kalau faqihin pakai kaf ya. Orang-orang yang bahagia. Nah, dari sini pun ada kalimat faqihah, buah-buahan, karena buah-buahan itu menyegarkan ya. Nikmat ya, makan buah-buahan itu nikmat.
Nggak tahu ya, biasanya tidak ada yang alergi buah-buahan. Biasanya, tapi mungkin ada yang alergi ya. Tapi kalau biasanya buah-buahan itu kurang, tidak ada efek buruknya. Buah-buahan itu ada, yang sakit pun kalau buah-buahan boleh begitu ya. Paling nanti ada beberapa yang membahagi, jangannya asam, jangan itu kan. Tapi secara rata-rata fakihin itu sangat baik. Buah-buahan sangat baik. Makanya disebut fakihin, yang nikmat. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i. Ini mungkin ya, apabila mereka melihat orang mukmin, mereka akan mengatakan dolun, mereka sesat, mereka radikal, mereka kadrun, mereka disebutkan. Wa ma ursilu alaihim hafidin. Dan tidaklah mereka diutus atas mereka orang beriman sebagai hafid, sebagai penjaga. Ya, sebetulnya mereka hadir ini bukan untuk mengawasi kita terus, tapi mereka begitu setianya mengawasi kita dan mengejek kita. Ya, harusnya kita bangga, oh kita diawasi terus ya, peduli sekali mereka sama kita, kan begitu, kalimatnya begitu ya, ini sindiran. Dibalikin boleh, bahwa wama ursilu sebetulnya mereka orang beriman diutus kepada orang mukmin sebagai hafidin, ya, maka cuekin aja Bapak Ibu, kita nggak harus ngurusin mereka, gitu ya. Kalau dibalik ini ya. Ini hebatnya di ayat ini, mereka semua ya, mukmin mereka, kafir mereka, sehingga mana bisa dibulak-balik ya, kasur nababan rusak ya, boleh, kecuali ada beberapa ayat yang tidak boleh dibalik-balik ya, karena sudah kelihatan konteksnya mereka mengejek orang mukmin. Tapi kalau ini boleh, bahwa mereka orang kafir tidak diutus kepada kita orang mukmin hafizin, mengawasi, tapi mereka begitu setianya mengawasi kita, melihat kita, peduli sekali, tapi mengejek ya, ngeliatin, mencari kesalahan gitu ya. Maka ibu diperhatikan, berarti kita diperhatikan Bapak. Sebaliknya kita juga jangan mengawasi mereka. Nggak perlu mereka, kira-kira saya kalau melakukan ini mereka akan menyebut saya apa ya. Nah, nggak perlu, udah aja lakukan kebaikan kalau itu yakin sebuah kebaikan. Karena kita tidak diutus untuk mengawasi mereka. Dibalikin ya, tidak perlu pertimbangan. Kalau saya berbuat ini bakal disebut radikal nggak ya? Kalau saya udahlah, kalau itu kebaikan lakukan. Ketika mereka menyebut radikal, ya itulah mereka mah begitu perhatian sama kita, begitu. Ya, wa ma ursilu alaihim hafidin. Karena akhirnya di sini ayat 34, orang-orang iman akan menertawakan mereka orang-orang yang kafir. Fal yauma, pada hari itu. Alal aroiki, ini yang bedanya. Kalau mereka masih bolak-balik, maru, masih lewat-lewat, ingkolabu, masih balik-balik. Jadi masih menertawakan sambil bekerja, sambil repot begitu ya. Tapi kita menertawakannya alal aroiki, duduk di arikah. Al aroik ya. Nah, ini al aroik. Nah, pernah kita bahas sebelumnya. Arikah bentuk satunya, aroik jamaknya itu punya makna surur al-fakhmah al-hasanah, kasur atau sofa. Jadi kan kalau kursi sama sofa bedanya kan, kalau kursi pegangan tangannya, handle tangannya itu tidak ada busanya. Sehingga kalau ibu bapak tiduran di situ sakit begitu ya. Kalau sofa semuanya berlapiskan kasur-kasur yang tebal, bagus dan nadhirah. Saya terjemahkan indah saja. Nadhirah itu kan sesuatu yang nyaman dilihat ya, yang cerah, indah. Ya, saya terjemahkan indah saja. Itu arikah, al-araik ya, sofa. Itu nikmatnya. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Kita mah ketika menertawakan dengan nikmat dan elegan, duduk di sebuah sofa, bisa kita terjemahkan singgasana, yang turun, nyantai melihatnya. Aduh, itu orang yang menertawakan itu. Kita akan mendapatkan itu Bapak Ibu sekalian. Selama kita terus yakin dengan kebaikan kita ini. Baru dikuatkan 36 menguatkan kita kepada orang mukmin bahwa mereka orang kafir pasti akan mendapatkan suwiba balasannya. Mereka akan mendapatkan ganjarannya. Ya, disebutkannya saub ya. Sauba itu kan pahala ya, sawab itu disebutkannya pahala ya. Padahal sebetulnya pahalanya bukan suatu yang baik. Ya, ini sindiran. Mereka akan dapat pahala, orang-orang kafir juga. Loh, kok orang kafir dapat pahala? Pahalanya adalah siksa api neraka. Oh, ngeledek begitu ya. Allah ini menyampaikan di sini. Cukup Allah yang meledek saja. Ya. Orang kafir, kamu akan dapat pahala nanti di akhirat. Alhamdulillah. Orang kafir kayaknya orang alhamdulillah. Tapi pahalanya adalah siksa neraka. Kan begitu. Maksudnya Allah mengejek. Ya. Allah mengejek dengan kalimat sawab. Sawab itu adalah pahala artinya.
tapi digunakan ini buat orang-orang kafir terhadap apa yang mereka lakukan, punya makna mengejek, pasti mereka mendapatkan pahala keburukan. Oke, Ibu sekalian, subster, itu yang selesailah di surah Al-Mutaffifin ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Ustadz Silmi. Tafadhol, akhi. Waduh, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sudah ini Satya ternyata sangat-sangat relate sekali nih dengan keadaan kita hari ini, di mana kita sering dijadikan jokes, bahan bercandaan. Umat Islam nih sering dijadikan jokes di stand-up komedi begitu ya, diejek lah sebagai kadrun, diejek sebagai radikal, dan mereka menertawakan kita. Tapi alhamdulillah lewat kajian ini kita jadi tahu, utamanya saya mungkin pribadi Satya, jadi lebih tahu bahwa kelak kita akan menertawakan balik mereka. Masya Allah, tabarakallah, hatur nuhun Ustadz ininya, pencerahannya, satu buah notes yang saya catat untuk pagi ini. Tentu Bapak Ibu punya catatan yang lain terhadap apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Rishan. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin masih memiliki pertanyaan-pertanyaan atau masih memiliki kebingungan-kebingungan, bisa dapat langsung bertanya baik itu via kolom chat maupun raise hand atau sharing saja, barangkali ada yang menambahkan. Yang mau Bapak sharing Ibu guru di sini mungkin ada Bapak Ibu guru PAI atau ada ahli tafsir senior bisa menambahkan. Betul. Betul, barangkali ada yang ahli tafsir, silakan. Tafadhol, ini sudah mengacung dari Ustadz Faisal. Tafadhol. Siap. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Rishan izin bertanya tentang kitab ya. Kitab atau catatan amalan itu di-mention di beberapa ayat ya. Tidak salah di Al-Haqqah ada, di kemarin teh sebelum Al-Mutaffifin apa ya? Al-Infitor. Nah, ini koreksi jika salah, tapi ini mungkin sepengetahuan saya, kitab ini didefinisikannya diberikan kepada kita tuh melalui beberapa arah ya. Kalau tidak salah ada yang dari kanan atau kiri, depan atau belakang. Betul. Nah, itu bedanya apa ya, Ustaz ya? Apakah beda kitabnya atau perumpamaan saja atau seperti apa? Itu yang pertama. Karena perbedaan penerimaan si kitabnya. Lalu yang kedua, apakah menjadi sebuah tolak ukur utama berat apa yang ada dalam kitab itu menjadi pemberat timbangan dan juga apakah menjadi parameter utama seseorang masuk surga atau neraka. Jadi maksudnya apakah setelah dapat kitab itu apakah ada proses lagi yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan seseorang? Bisa terus. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kurang lebih apakah ada perbedaan begitu ya Ustaz ya? Kalau misalnya kita nerima kitab dari belakang, dari depan, samping kanan maupun dari samping kiri, kemudian setelah menerima kitab, apakah sudah betul-betul akan masuk ke dalam surga atau akan masuk ke dalam neraka tanpa melalui proses-proses yang lainnya setelah menerima kitab? Kira-kira demikian. Tapi sebelum Ustadz Rishan menjawab, kami juga menghimbau ini barangkali ada nanti saat sesi tanya jawab ini dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, bisa langsung open mic dan juga nanti insya Allah kita persilakan untuk berbicara insya Allah. Tafadhol kepada Ustazi. Syukran Ustaz Faisal. Iya betul, ada pemberian begitu dari, kalau tidak salah yang baik itu dari kanan ya. Di surat berikutnya Al-Insyiqaq ya, fa amman utiya kitabahu bi yamini, ada orang yang mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan. Nah, surat berikutnya nanti kita bahas lebih dalam. Ada orang yang mendapatkan sebelah kanan. Siapa itu? Mereka yang masruro, mereka yang sangat bahagia ya, karena kitabnya menenangkan. Bapak Ibu, kalau kita dikasih
Isian baik kan membanggakan ya, membanggakan. Ya seperti gambaran mungkin eh, kalau dulu kalau kita ujian lah ya, sederhana, kita ujian sih kita sungguh-sungguh, ya kan? Kita ujian sungguh-sungguh dan menghafal dan yakin sekali jawabannya. Mau lihat ketika pengumuman mata kuliah yang lulus misalkan ya, kita lihat sengaja, oh lulus alhamdulillah gitu. Tapi ketika kita mengerjakan asal-asalan, yakin tidak benar, ya nggak mau lihat, tidak mau lihat, karena dia pasti nggak lulus, ya. Nggak lulus. Seperti kalau dulu di Al Azhar itu kalau lihat huruf ro, nah jadi ketika ada mata kuliah hurufnya ro, itu udah nggak mau lihat begitu ya. Ro itu paling menakutkan ya. Ada simbolnya ro, artinya rosim, dia nggak lulus ya. Pasti nggak mau lihat. Kenapa kamu lihat pengumuman? Enggak. Udah pasti yakin nggak lulus, nggak mau dilihat. Kurang lebih seperti itu. Sebetulnya pemberiannya Allah berikan dengan cara yang sama. Tapi kemudian saking orang-orang kafir takutnya dengan catatan dirinya sendiri, sehingga dalam ayat tersebut, wa amman utiya kitabahu wara'a dhuhrih, dari belakang punggungnya. Karena mereka nggak mau lihat. Karena mereka takutnya. Karena dulu mereka yakin berbuat, kan kurang lebih begitulah. Kalau sudah sengaja dalam ujian itu niatnya tidak mau lulus, asal-asalan menjawabnya, pasti nggak mau lihat pengumuman. Ada pasti saya gagal. Tapi kalau dia sungguh-sungguh, ya kan? Pasti saya lulus. Lihat lulus begitu ya. Ternyata simbolnya mim, mumtaz. Wah, itu bangganya. Enggak nyangka saya mumtaz. JJ aja udah bangga. JJ dan ya. Wah, ini jim-jim. Wah, alhamdulillah misalkan. Jadi sampai saya bisa jadi ada sebagaimana disyaratkan awal Cikok, wa amman utiya kitabahu biyamini wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Sebelah kanan sebelah kiri itu golongannya. Ashabul yamin, ashabul shimal dalam surat Al-Waqiah ya. Dalam surat Al-Balad, ashabul yamin, ashabul mash'amah. Nah, kelompoknya kelompok kanan, kelompok kiri. Tapi penerimaannya karena mereka tidak mau menerima kitab yang buruk itu, wara'a dhahri, belakang punggungnya. Ya, dalam ayat yang lain dilemparkan bahkan. Ini kitab kamu nggak mau. Itu huruf ro semua pasti amalan saya. Ya. Salatnya ro begitu ya, zakatnya ro. Wah, itu menakutkan sekali. Ya, huruf ro itu bagi kami ketika di Al Azhar itu huruf yang menakutkan ro ya, padahal huruf-huruf hijaiyah yang sama. Ya. Itu mungkin pertama. Kemudian apakah ada penimbangan amalan ukuran barometer berikutnya selain kitab-kitab ini? Ya, karena setelah pemberian catatan kebaikan atau catatan keburukan, nanti Allah akan dimizannya, akan ditimbangnya. Kemudian nanti ada yang mendapatkan syafaat, karena di antara kita bisa jadi ada amalan-amalan yang buruknya, yang kita terima dan kita tidak mau melihatnya, ya. Namun kemudian itu Allah, kalau ternyata tidak banyak, Allah akan ampunkan itu. Ada mungkin juga dimohonkan Nabi Muhammad untuk Allah ampunkan itu, yang kita sering sebut dengan syafaat. Atau orang-orang yang beriman memohonkan, rekan-rekan kita memohonkan itu supaya Allah mengampunkan. Syafaat dari rekan-rekan yang mukmin. Jadi ada barometer berikutnya, ada rahmat Allah. Ya, ini pencatatan yang kita catatan amalan yang kemudian akan kita terima dari apa yang kita lakukan. Baru catatannya saja kita pun sudah merasa takut ya. Tapi kemudiannya yang menentukan berikutnya adalah rahmat Allah. Karena dalam satu sabda Rasulullah, yang menyebabkan kita masuk surga bukan karena amalnya. Sahabat bertanya, termasuk anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Nah, termasuk anak, termasuk saya. Tapi dengan rahmat Allah. Ya, dan kita bisa meraih rahmatnya dengan amalan baik sesuai dengan perintah Allah, dan juga menjauhi amalan buruk sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu Ustaz Faisal, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallah khair Ustaz, jazakallah khair. Kepada selanjutnya ada pertanyaan Ustaz yang nitip masuk ke Ana lewat chat. Saya pernah menemukan penafsiran kata sijin dan illiyin, Ustaz, itu diartikan sebagai tempat di alam kubur. Sijin itu tempat untuk orang kafir, illiyin itu tempat untuk orang-orang soleh. Apakah benar seperti itu, Ustaz?
Masya Allah. Ya, syukran. Catatannya, ya betul ya. Si jin ini ada dua penafsiran. Ada yang menyebutkan nama kitabnya, kitab si jin dan kitab Iliyun. Ada yang menyebutkan tempatnya, lafi Iliyin, lafi si jin, tempatnya. Tapi yang saya baca di tafsir-tafsir bukan di kubur ya, tetapi di alam akhirat nanti. Ada si jin, itu tempat yang paling rendah, paling hina. Oke, pernah dibahas sebelumnya. Tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Tempat kitab itu disimpan. Yang nanti akan diberikan. Namanya si jin. Dengan kalimat, dengan pemahaman, kalau kitab amalannya ada di si jin, berarti pelakunya akan ke si jin juga. Gitu. Ya, betul, ada dua makna bahwa si jin itu nama kitab catatan orang-orang durhaka al-fujar, juga punya makna tempat yang hina, yang paling rendah bagi mereka-mereka yang durhaka. Ya, di posisi dua-duanya punya makna yang betul, dibetulkan. Sama Iliyin juga, lafi Iliyin, punya makna tempat kitab catatan kebaikan. Iliyin dari kata ulu, paling atas. Kita dalam doa sujud diantaranya ada doa Subhana Rabbiyal A'la, yang paling atas. Luhur, ya, dia akhlaknya luhur, martabatnya tinggi, gitu ya. Kenapa coba pakai kalimat tinggi, luhur? Ya karena terhormat. Tempat yang paling nikmat itu di ketinggian, menakutkan, tapi enggak menyejukkan, ya. Di Lembang itu banyak yang sekarang ke Lembang, kenapa? Udaranya sejuk, begitu ya. Itu satu sisi ya, tapi maksud Iliyin ini tempat yang agung, yang luhur, yang tinggi, yang terhormat, ya. Dan bisa juga punya mana tempat orangnya, Iliyin. Bukankah surga yang terbaik itu surga tingkatan yang paling atas? Punya mana, dan kedua-duanya boleh dalam kitab-kitab tafsir. Demikian betul Ustadz Silmi. Terima kasih Bapak atau Ibu yang menambahkan. Tabarakallah atas masukan dari chat pribadi. Selanjutnya dari Bu Titik Handayani Bawadi. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz izin bertanya tentang kaidah muamalah. Yang di awal surat Al-Mutaffifin kan sekarang minyak mahal. Jadi banyak orang yang melakukan kecurangan, mengurangi timbangan. Tapi menumpuk minyak atau mencampur minyak asli dengan yang palsu, apakah itu termasuk dosa juga Ustaz? Lalu bagaimana kita sebagai pembeli meyakinkan penjual bahwa timbangannya itu sudah sesuai ukurannya? Di kolom chat. Iya. Masya Allah, terima kasih Bu Titik. Ya, betul ya. Nah inilah dalam syariat Islam, penegakan syariat Islam itu tanggung jawab umaro, tanggung jawab pemerintah. Ya, di sini di dalam kitab tafsir Unisba, bahwa diantaranya mengambil dari tulisannya Profesor Hazairin, sebetulnya negara yang wajib menjalankan syariat. Ya, sepanjang menjalankan syariat tersebut, perantara kuasa negara. Sebetulnya itu. Ada beberapa syariat-syariat yang itu perlu perantara pemerintah dalam menegakkannya. Nah, syariat Islam, ada juga beberapa syariat Islam yang itu harus dilakukan. Karena syariat Islam itu pernah disampaikan tujuannya menjadikan orang-orang bersikap baik, orang-orang, pribadi-pribadi yang ketika mereka menjalankan syariat bersikap baik semuanya. Ya, menjalankan semua yang diperintahkan, menjauhkan semua yang larangan. Kemudian kalau setiap orang pribadi-pribadinya sudah baik bersyariat, maka akan muncul syariat secara kelompok, secara kolektif. Kalau sudah secara kolektif muncul, maka syariat itu akan menghadirkan keadilan, kesejahteraan secara umum. Tapi bagi mereka penguasa, pemerintah, syariat itu ditegakkan supaya keadilan, kesejahteraan terjadi. Maka cek kelompok-kelompoknya, memastikan ya kalau di bawahnya provinsinya ya begitu melaksanakan. Lalu berikutnya keluarganya yang terkecil juga melaksanakan, yang punya kuasa. Sama dengan peraturan ini juga harusnya pemerintah yang mengendalikan, bukan malah kalah
Ya, begitu. Pemerintah yang harus mengendalikan. Makanya dalam pemerintahan Islam itu ada yang disebut dengan ahlul hisbah. Ya, ada ahlul hisbah. Apa itu ahlul hisbah? Bukan ahlul hisab. Bukan ahli hisab. Apalagi bukan ahli hisab, ya. Jauh-jauh. Ya, ahli hisab itu ahli astronomi yang menghitung falak, ahli falak yang menghitung posisi bulan, kemudian mewujud jadi penanggalan kalender hijriah atau mewujud jadi jadwal sholat. Itu ahli hisab. Kalau ahli hisab itu lain lagi. Ini mah ahli hisbah. Kalau di Persis diambil pernyataan ini jadi dewan hisbah. Siapa mereka? Mereka yang mengawas orang-orang orang resmi dari pemerintahan. Di antaranya ini dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab, dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada sekelompok Ahlul Hisbah, mereka sekelompok orang-orang yang mengawasi jalannya kehidupan sesuai dengan syariah. Mereka yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau di kita di Saudi ada polisi yang tidak bawa senjata di Masjid Nabawi, ya. Ya, kalau perempuannya pakai hitam-hitam, kalau bapak-bapaknya pakai seragam yang gagah, mereka bukan polisi kriminal, tidak ada bawa senjata sedikit pun, tapi polisi penegak amar ma'ruf nahi munkar. Itu disebut dengan ahlul hisbah. Dulu zaman kekhalifahan, ahlul hisbah ini di mana diposisikannya? Di pasar, Bapak Ibu sekalian. Umar menyimpannya di pasar. Ketika ada yang melihat, hei, kamu curang. Ingatkan dulu. Udah diingatkan, melakukannya lagi, ditindak. Kamu berbuat jarimah ini, kriminal ini. Ditindak, ditanya, disidangkan, kena hukuman. Makanya ada cerita Umar ketika menangkap, tanya dulu, ini kenapa? Malah dilepaskan begitu, ya, karena melindungi. Nah, sehingga ahli hisbah ini tugas siapa? Tugas pemerintah. Sehingga kita tidak repot-repot lagi. Pembeli jadi tidak harus ragu-ragu lagi. Dan ini yang tidak ada di kita. Maka termasuk kecurangannya bukan hanya timbangan, ya, termasuk kecurangan menyampur dengan yang tidak asli, begitu ya. Minyak ini dicampur dengan minyak yang lain tidak asli. Itu harusnya tugas-tugas pemerintah. Kalaupun tidak, kalau kita mengetahui itu, maka kita laporkan ke pemerintah. Ya, atau kalau mau berani mengatakannya, gitu kan ya. Falyughayyir biyadih. Kalau dia punya kuasa, maka rubah. Ini nggak boleh, ini jadi campur ya. Buktinya apa? Nih, hasil lab, itu ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu harus ada bukti. Kalau betul-betul kemungkaran, betul-betul mungkar, yakin mungkarnya. Bukan kira-kira. Ya, jangan sampai karena kira-kira. Ini harus diingatkan. Harus falyughayyir, harus merubahnya. Ya, itu kecurangan mencampur dengan asli yang palsu, itu sebuah kecurangan. Sama yang disebutkan dengan dalam surat ini, udah berperbuatan takfif, sangat dosa bagian dari dosa besar, ya. Nah, sehingga tidak ada cara berikutnya. Kalau ini tegak, tidak perlu ada cara meyakinkan pembeli. Kalau sekarang ya harus meyakinkan pembeli, artinya harus ada sertifikat ini asli, meskipun sertifikat bisa jadi bohong juga sekarang, ya. Ini asli, sertifikatnya ini asli. Garansi, ada jaminan ini asli. Paling kita hanya bisa meyakinkan seperti itu kepada pembeli. Harusnya yang meyakinkan, menenangkan para pembeli itu tadi ulama, umara, para ini, kita hanya bisa mengingatkannya lagi. Begitu ya. Dan sampai sekarang kita belum ada nih ahlul hisbah. Ada sebetulnya, bisa ahlul hisbah ini bisa dilakukan oleh polisi, tapi pengawasannya kadang-kadang kalah oleh yang sering disebut dengan mafia, begitu ya. Harusnya ahlul hisbah ini lebih kuat. Itu ahlul hisbahnya zaman Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah, powerful banget nih, Ustaz, luar biasa. Turun Ustaz atas pencerahan, transparan ilmunya nih. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita ada satu buah launching aplikasi begitu. Nanti akan disampaikan langsung oleh Ustaz Faisal. Ustaz Faisal, mohon izin Ustaz Rishan, sebentar ada kita ada program. Ustaz Faisal, tes cek. Ya, Ustaz. Siap. Ini ada
launching program amalan yaumiyah Ustaz ya. Iya, tafadhol Ustaz. Baik. Siapa Nurul Asilmi? Mungkin sebelum nanti ditutup ya, ini dulu ada pengumuman dulu. Izin Ustaz Isyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu Sadayana, kita barusan sudah menyimak ya pertanyaan, jawaban dan juga penjelasan dari Ustaz Isyan tentang catatan kebaikan dan sebaliknya ya. Insya Allah yang ada di Surat Al-Mutaffifin. Gimana Bapak Ibu, apa aja insight yang didapatkan? Nah, insya Allah dari DPO Darul Hikam sesuai dengan program pembinaan Ruhudin ini kita coba maksimalkan selain di pembinaan secara virtual. Semoga nanti sudah bisa offline ya. Kita ingin memaksimalkan juga dalam pengamalan amalan yaumiyah yang bisa jadi salah satu bentuk perwujudan keimanan kita ya, gitu ya. Dengan ibadah-ibadah amalan yaumiyah baik yang wajib maupun sunnah yang kita terus maksimalkan. Nah, Bapak Ibu, ada yang menarik memang tadi tentang kitab buku catatan ya. Ketika kita nanti menghadap Allah, kita akan membawa buku catatan kita masing-masing gitu ya, dan akan dipertanggungjawabkan. Dan insya Allah ini pun kita akan coba simulasikan di dunia ya. Tapi bagaimana kita bisa menghisab diri kita, mengevaluasi diri kita dari amalan tersebut. Nah, sebenarnya bukan hanya amalan, tapi ada sebuah aplikasi yang coba kita maksimalkan penggunaannya untuk segala macam kebutuhan informasi dan juga intinya jadi pusat informasi ya, kegiatan pembinaan Ruhudin di Darul Hikam, khususnya yang dilaksanakan oleh DPO Darul Hikam. Nah, izin saya coba ini dulu ya, share video dulu bagaimana kurang lebih bentuk dari aplikasinya. Izin share screen. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu ya. Ini coba saya pakai audio dulu. Jadi insya Allah nama aplikasinya Mekah Menuju Khair Ummah. Aplikasi ini nanti bisa Bapak Ibu download, dan setelah ini saya akan berikan tutorialnya ya. Kita bikin profil bareng-bareng, kita coba ngisi absen bareng-bareng juga di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya seperti ini di awal ya, Menuju Khair Ummah. Nah, ini fitur yang pertama tentang amalan yaumiyah ya. Ini coba kita biasakan juga Bapak Ibu, karena mau menjelang Ramadan juga nih ya. Nanti dari amal yaumiyah ini yang diisi Bapak Ibu, mungkin saya rekomendasikan itu malam sebelum tidur atau subuh pagi hari ya, setiap hari. Nanti akan keluar poin yang bisa Bapak Ibu lihat, itu hanya lagi-lagi simulasi ya, poin dari hasil amalan yaumiyah dalam seharian ke belakang gitu. Nah, dari poin ini bisa jadi bahan evaluasi gitu ya. Oh, hari ini saya dapatnya 100 atau 150 atau berapa. Oh, besok berarti perlu naik lagi, semacam untuk motivasi juga untuk meningkatkan kesadaran untuk beribadah
sunnah maupun wajibnya. Kayak gitu ya. Nah, nanti juga di sini ada pengumuman-pengumuman. Harapannya kalau Bapak Ibu dari setiap unit gitu ada pengumuman yang emang perlu di-share untuk keseluruhan, bisa di-share di sini juga ya. Sebenarnya sama aja nggak dengan WA ya, sama aja mungkin, tapi ini tidak tertumpuk chat gitu, tidak tenggelam. Jadi kita bisa akomodir dan bisa lebih rapih juga gitu ya dalam pengarsipannya. Oh, ini ada pengumuman baru nih. Nah, kita akan launching, akan share di di aplikasi. Setelah itu juga ada jadwal kelas. Nah, ini. Jadi semua kelas Bapak Ibu yang ada ya, insya Allah kita akan share juga kelas yang Jumat dan kelas yang Sabtu ya di sana. Kelas kalau misalkan kelasnya belum dimulai, link Zoom bisa Bapak Ibu akses di sana. Jadi nggak perlu buka. Kalau misalkan ini bisa dibuka di komputer juga ya, atau di PC. Jadi nggak perlu cari mana ya link Zoom-nya di WA. Waduh, WA-nya belum connect segala macam. Nah, bisa langsung diklik ada di jadwal kelas ini link Zoom-nya. Tapi kalau link Zoom-nya tapi kalau kelasnya sudah terlaksana, link Zoom-nya akan hilang dan akan digantikan dengan record. Jadi record video nanti kita akan kita akan share juga di sana. Jadi nggak perlu pusing-pusing mana ya recording kemana pengen nonton. Yang kemarin kelas hari Jumat yang Bang Aad pengen nonton di mana ya, nanti kita akan share juga di sini. Kayak gitu. Dan kelas-kelas insidentil lainnya juga insya Allah akan share di sini. Nah, dan lain-lain ya. Nah, sip. Setelah ini kita akan simulasikan bareng-bareng ya. Kita buat profil. Jadi yang memungkinkan untuk bisa buka HP, silahkan dibuka HP-nya. Ini saya share di Zoom ya. Saya share di Zoom dan juga di grup-grup, oke? Silahkan dibuka. Saya juga sambil share di grup-grup sebentar ya. Aplikasi di koperasi barangkali ini ya. Silakan saya coba share screen ya, biar kebayang nanti gimana. Ustaz Hilmi bisa, Ustaz? Bisa, Ustaz, bisa sambil download nih, Ustaz. Ya, itu nanti ada tampilannya. Ini kalau bingung bisa langsung ditanya ya, biar real time. Iya. Di situ ada tulisan install aplikasi di bawah. Masukkan ke desktop kalau nggak salah. Ini masih loading juga, saya bentar ya, Bapak Ibu. Kita nggak perlu. Kalau di saya masukkan email ya, Ustaz Faisal. Nah, nggak perlu masukkan Google, Ustaz. Langsung sign in with Google. Oh. Bentar. Biar langsung share screen. Share screen saya udah kelihatan nggak Bapak Ibu? Belum. Screen. Sekarang udah ya. Chat. Diklik linknya Mekah Glide App. Nah,
Nanti akan tampilan seperti ini, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, kan gini ya, mekah.glideapp.io. Nah, Bapak Ibu lihat di bawah, ada tulisan tambahkan Mekah ke layar utama, gening. Ada nggak Bapak Ibu tulisannya? Ada. Ya. Nah, tambahkan Mekah ke layar utama, diklik. Nanti ada tulisan install kayak gini. Bapak Ibu boleh diinstal. Klik diinstal lagi. Nah, jika sudah diinstal, nanti akan muncul di layar utama. Tapi sebelumnya, nah ini saya keluar dulu ya. Saya keluar dulu. Saya coba dari awal. Nah, tampilan awalnya gini, bismillah dulu. Sudahkah berakhlak berprestasi? Masuk dengan Google ya, yang bawah Bapak Ibu nggak perlu masukin email. Masuk dengan Google, diklik. Saya masuk. Nah, ini sudah terinstall ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kita minta install. Kita bisa buka. Nah, ini tampilan aplikasinya di handphone setelah diinstal. Ini nggak berat karena basisnya website. Jadi seperti kita membuka website ya. Jadi tidak berat. Oh iya, boleh. Diklik aja Bu Septi ya. Ini linknya. Diklik aja nanti kalau ada tulisan install ya. Ini kita lanjut dulu. Masuk dengan Google. Nah, kalau udah itu masuk dengan Google. Nah, Google-nya dipilih. Saya pakai akun Faisal. Nah, setelah masuk, apa yang perlu dilakukan? Nah, di sini ada banyak fitur ya. Nah, ini home, deskripsi aplikasi, Mekah menuju Khairul Ummah, aplikasi terpadu untuk pusat informasi dan layanan pembinaan Darul Hikam. Semoga Allah ridhoi. Nah, Bapak Ibu coba ke fitur yang kedua, yang kanan ini. Nah, profil ini masih kosong. Untuk absen, untuk ngisi amalan yaumiyah dan segala macam, kita perlu bikin profil dulu. Semuanya Bapak Ibu coba klik yang plus di atas. Seperti ini. Nah, kita diisi bareng-bareng yuk. Lengkap. Namanya Faisal Muhammad Syahri Alwi. Email. Nah, emailnya perlu sama dengan email waktu masuk ke aplikasi. Tadi email saya sal.isar86. Jadi perlu sama Bapak Ibu ya, jangan beda. WhatsApp-nya 085797224181. Unitnya Bapak Ibu bisa dipilih. Nah, di sini ya. Unit perguruan TK1, TK2 sampai DPU nih, Dinamikus, Secu, DH Publishing, DKM Al-Misbah, DKM Al-Ihsan, semuanya ada ya. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih, saya pilih DPU. Jabatannya manajer. Nah, ada quote-nya ini. Nah, ini terserah Bapak Ibu ya, quote-nya apa. Misalkan apa ya? Saya mah di show must go on. Misalkan. Inilah yang Quran surat Muhammad ayat 7 misalkan. Ayat 7. Foto. Nah, ini cari foto sendiri. Pilih gambar. Fotonya. Bisa dikasih tahu meren yang gitu yang mah bisa. Silahkan pilih fotonya pakai foto yang ada dulu. Ya, yang mana dulu aja Bapak Ibu ya. Yang ini dulu lah.
Yang penting ada dulu ya jenis kelaminnya laki-laki. Nah, jika sudah diklik yang atas, nanti akan muncul seperti ini. Nah, gimana Bapak Ibu? Sudah dicoba langsung sekarang Bapak Ibu. Soalnya kita mau langsung absen juga di sini. Ada yang kendala nggak? Belum bisa, Ustaz. Isinya di HP atau di laptop? Di HP Foto bisa, belum bisa masuk. di laptop bisa. Dicobanya barusan di HP atau di laptop, Bu? Saya di HP kalau saya. Sok diklik lagi Bu itu yang di chat yang di kolom chat. Linknya Pak Ustaz pertamanya apa linknya? Linknya yang ada di kolom chat Bu. Yang sudah oke. Nah, ketika sudah welcome itu di kanan Bu, kan itu ada di bawah ada 5 tombol tuh. Ada rumah, ada yang segi 5, ada yang buku, ada yang pesawat kertas. Nah, yang kedua Bu, kedua dari kiri, yang segi 5. Kalau email address yang mana email mesti diisi? Email address-nya pakai email yang tadi Ibu masuk ke aplikasi ini, pakai email yang mana? Oke. Kang Faisal, kalau di APP bisa nggak downloadnya langsung? Apa harus lewat ini? Pakai link Bu, belum ada di Play Store. Oh, belum ada. Pakai link yang saya share barusan di kolom chat. Sudah? Tadi tombol yang mana ya? Yang 5 itu. Yang di bawah Bu, yang ini. Ini kan ada welcome tuh yang bawah. Ya, betul. Nah, sampingnya kan ada lagi tombol. Yang bawah. Ya. Yang tanda apa? Yang ada buku. Samping yang buku, samping kiri buku, Bu. Oh, samping kiri buku yang segi 5 ya? Ya. Aku bisa. Nanti bikin profil dulu, klik yang plus di atas. Ustaz Silmi sudah, Ustaz? Oh iya, baru ketemu. Tadi saya nyari. Ustaz Risan gimana, Ustaz? Ada? Sudah, Ya, sudah buat. Saya sudah buat profil. Mantap. Sudah absen juga. Sudah absen juga. Ini juga udah absen saat di sini. Iya. Tadi kalau sudah foto, diklik apa ya? Diklik yang atas kanan, Bu, yang checklist. Yang checklist ya? Enggak keluar Yang checklist itu. Ibu keluarnya harus ngisi enter pin gimana sih? Ya Bu, yang mana? Kok keluar harus enter pin atau sign in, salah ya Ibu? Oh, harusnya yang bawah Bu yang pakai Google. Oh nggak apa-apa, dicek di email. Nah kalau misalkan barusan masukin email barusan itu di pas mau daftar, pinnya itu ada di email, ada di email. Boleh dibuka emailnya dulu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan Bapak Ibu ya, santai, pelan-pelan. Nanti aja ngisinya. Nah, jika sudah Bapak Ibu, ini absennya, ini lupa. absennya kayak gini ya Ibu. Nih, absen dulu. Di absen dulu itu sudah ada nama kita, sudah ada email, sudah ada unit, sudah ada jabatan. Tinggal satu absennya aja, ini lebih cepat. Hadir, langsung di checklist yang atas kanan. Itu deh. Diklik aja, udah absennya cuma bentar. Kayak gitu. Yang amalan gimana? Yang amalan dicek amalan. Tanggalnya ada segala macam udah ada. Nah, ini tinggal diisi nanti ini setiap malam sebelum tidur atau subuh. Jadi kalau bisa sih malam ya. Tanggalnya tanggal 25 Kang Faisal. Ya. Tanggalnya tanggal 25 ya. Iya, nanti itu masih contoh Bu, nanti diedit lagi ya. Iya. Pilih gambar Ya, di mana? seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa diklik itu. Untuk tanggalnya bisa diklik seperti ini. Lalu diedit. Oh, sekarang mah tanggal 26. 26, oke.
Udah kan tanggal 26 ya? Nah, diisi gitu. Untuk yang absen juga, ini tanggalnya bisa diganti. Tanggal yang sekarang tanggal 26, diganti tanggal 26. Terus absen. Terus absen, hadir, absen. Gitu ya. Yang cek amalan tinggal diklik-klik aja, Bu. Ini tanggalnya diganti tanggal 26, sekarang tanggal 26. Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa di checklist. Kalau misalkan perempuan yang tidak ke masjid mungkin di awal waktu gitu ya. Dengan disediakan kejujuran. Sholat sunnahnya ada rawatib. Rawatibnya ini apa? Rawatib kan banyak ya. Qabla subuh dan lain-lain gitu ya. Kalaupun minimal 1 nggak apa-apa, itu sudah termasuk rawatib, tapi dimaksimalkan ya. Qabla subuh dan lain-lainnya. Sholat duha, sholat tahajud. Ini nggak apa-apa, Ustaz. Kalau nggak ngisi mana? Ngikutin yang biasa aja, nggak apa-apa kan bisa ya. Absennya akan difokuskan di sini, Bu. Oh ya nggak apa-apa lah, nggak punya absen juga. Ibu pusing. Oh pusing, nanti dibantuin ya Bu. Bu Entin dibantuin. Bu Entin teh unitnya di mana? Nanti saya ke sana. Di SD. Di SD ya, insya Allah nanti Senin saya ke sana ya Bu ya. Foto mama Boleh. Ya. Seperti itu. Nanti kalau bingung-bingung nanti saya keliling nggak apa-apa. Atau Ibu ke Kak Faisal aja lah ke DP. Gak apa Bu. Soalnya ini kan absennya sama Bu Ruri mau direkap. Tadi sudah ngisi link juga kok di yang tadi. Ya, yang hari Pak ini. Faisal, Ibu ini nggak bisa lanjut nih, udah ngisi absen gimana? Hah, nggak bisa. Yang klik kanan atas Bu. Iya, udah ngisi, tapi nggak bisa lanjut sesudah absen. Apa Cina tulisannya? Nggak, diklik tuh nggak berubah. Di bawah Bu, status absennya diklik dulu yang ini. Hadir. Nah, Mangga. status absennya dihadirin dulu ya Bu. Pak, kalau ini masukkan PIN-nya yang mana, Pak? Kalau kan tadi diarahkannya masuknya pakai Google. Nah, kalau misalkan masuk pakai email, itu PIN-nya ada di email ya Bu. Email yang dimasukin tadi. Gitu ya. Oke. Pak, Ibu kantun ngalebetkeun PIN nu mananya PIN-na? PIN-nya ada di email, Bu. Ya, Ibu udah bisa masuk nih sekarang, udah bisa. Mantap, Bu. Tapi absen masih tanggal 25 terus ya, udah dirubah juga. Diklik 25, terus diklik 26, Bu. Nah, 26 terus oke, Bu. Nah, jantan 26. Kita Ibu isinya nanti bagusnya mau kapan? Kang Faisal, bagusnya isinya kapan? Hari ini kalau absen sekarang Bu langsung. Enggak, yang lain amalan malam. Amalan nanti malam lah, malam. Iya, sebelum tidur, Bu. Ya. Oke. Ini tadi ya, ini yang Ustadz Rizan ya sampaikan ya. Kalau catatan seperti ini apa namanya? Untuk mengecek kita gitu ya. Iya, Bu. Bukan apa tadi, kalau masalah niat mah itu mah urusan kita. Tadi teh gimana Ustadz Rizan itu ya? Ya, betul Bu Neni. Betul. Kita perbaiki niat, tapi ya kita catat dulu aja, betul. Ya, betul. Bukan untuk ria, bukan untuk apa, nah diluruskan aja niat mah gitu ya. Ya, Bu. Ustadz Rizan ya. Betul, Bu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini ada rekapitulasi ini ya, amalan. Saya belum isi amalan tadi. Misalkan cek amalan hari ini tanggal 26 diganti. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini contoh aja ya Bu ya. Contoh aja. Ini ada spesial Ramadan juga ada amalannya. Nanti setelah Ramadan dihilangkan spesial Ramadan. Diklik yang atas, nanti Bu diklik yang kiri, nanti ini ada rekapitulasi. Nah, nanti ada jumlah poinnya, ini contoh aja. Oh, hari ini poinnya 120. Gitu ya, kehadirannya ini kan tadi beberapa kali saya absen gitu ya, segini. Jadi bisa dilihat, oh hari ini poinnya segini. 120. Mungkin besok berapa kayak gitu. Kang Faisal, Ya, Bu. kalau berkenan ini dari DPU nanti kapan datang ke sekolah aja, jangan satu-satu. Nanti Ya, bisa Bu. koordinasi dengan kepala sekolah gitu. Siap. Ini. Atau Menambah mungkin ini catatan amalan DPU ya. Terima kasih. ya, atau mungkin udah membuat dibuatkan video ini sistem. Bu ya. Oh, video Bu, tutorial. Kalau Bu ya, Sudah video membuat tutorial sistem. mungkin ya. Iya bisa. Video tutorial juga bisa.
Ini barangkali, tapi itu betul Pak Yudi. Kalaupun ada yang masih bingung nggak apa-apa, nanti kita datang karena mungkin ini sistem baru ya. Jadi seru juga Masya tadi. Allah, jazakallah, ini udah dibuatkan sistem. Karena gaptek. Iya nggak apa-apa Bu Tin. Nggak apa-apa Bu, latihan Bu, saya juga latihan Bu. Buntin, orang sasarangannya Buntin. Ya mohon. Nah, Ibu Bapak ini di sini setelah profil kan tadi udah berikan feedback. Nanti kalau ada apa-apa bisa ditulis di sini apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki. Ini emang baru ya, jadi nggak apa-apa. Ini diedit profil juga. Wah, saya mau ganti fotonya. Nah, bisa di sini ya, nanti diedit profil. Nah, terus, ini ada yang paling tengah. Ini ada kelas pembinaan, ada jadwal kelas ya. Ini ada record di sini semua Bapak Ibu. Ya, misalkan kemarin yang hari Jumat, aduh saya pengen ikutan yang Jumat tapi kemarin nggak bisa. Nah, ada yang episode 1 yang ini contoh. Ini ada videonya Bapak Ibu, tinggal diklik langsung bisa nonton di sini. Jadi nggak pusing-pusing lagi. Terus episode 1, 2, 3 di sini. Terus yang kelas-kelas lainnya juga di sini bisa dilihat. Kelas yang Ar-Rasul Al-Mu'alim ini yang kemarin Ustadz Rishan ngisi. Nah, ini Ustadz Akmal ya. Yang Ustadz Akmal. Ustadz Rishan jadi moderator maksudnya. Nah, ini juga yang Pak Sodik juga ada di sini. Jadi kelas-kelas yang DPU adakan secara insidentil maupun kelas tafsir tematik nanti insya Allah di-share di sini. Kelas review Quran yang seperti ini Al-Mutafifin. Ini kalau kelasnya belum beres, ini ada masuk kelas Zoom. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek, link kelasnya mananya. Langsung tadi Bapak Ibu. Kelas yang akan diadakan masuk kelas Zoom ini nanti nyambungnya ke Zoom. Gitu. Nah, Zoom-nya yang mana yang mau dibuka gitu. Nah, yang sebelah kanan bawah, Bapak Ibu kalau pusing nggak apa-apa ya, nanti dijelaskan lebih ini lagi. Ada insight. Nah, insight ini Bapak Ibu bisa buat insight. Nah, namanya siapa, unitnya apa, misalkan unit DPU. Namanya Faisal. Episode kelas hari ini tuh klik Al-Mutafifin. Insight-nya apa? Alhamdulillah menjadi tercerahkan tentang definisi kitab Sijin dan Ilin. Nah, kalau ada foto insight ya nggak apa-apa, tapi kalau tulisan juga nggak apa-apa, diklik. Nanti akan muncul di sini. Nah, meledak pokoknya Mais, meledak. Ustadz Hilmi meledak. Nah, gitu contohnya ya. Jadi tinggal ya silahkan untuk bisa sharing insight. Dan terakhir ini ada papan pengumuman yang sebelah kanan. Itu mungkin ya Bapak Ibu tentang aplikasi di sini. Ada yang masih kesulitan? Nanti kita ini. Bismillah ya. Kayak masih pusing dan lain-lain. Nggak apa-apa. Masih awal. Masih untuk dari 0 ke 1 juga udah alhamdulillah. Itu aja mungkin untuk awal. Jadi nanti ke depannya silahkan Bapak Ibu absen. Nah, absennya ada di aplikasi ya. Absen dulu. Tinggal absen aja. Tanggalnya disesuaikan. Tanggal 26. Status absen yang di bawahnya dijadikan hadir. Lalu tinggal diklik seperti itu. Atur nuhun, bisa. Kembalikan lagi ke Sasilmi. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ya Bapak Ibu. Taib, Masya Allah, tabarakallah. Ini semakin canggih kita ya, Darul Hikam luar biasa nih, semakin melesat. Alhamdulillah, terima kasih untuk jajaran Direktorat Dakwah dan Pemberdayaan Umat DPU. Dalam hal ini teman-teman reng-rengan, Kang Faisal dan juga Direktorat Perguruan. Alhamdulillah. Ini jadi semakin bermanfaat. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah untuk kita. Ustaz Silmi, punten untuk pagi ini Bapak Ibu silahkan absennya. Ini masih pusing. Absen dulu di yang link biasa nggak apa-apa ya. Absen dulu di link biasa. Nanti akan kami rekap. Insya Allah nanti kita akan pindahkan datanya. Tapi mangga untuk sekarang bikin profil dulu aja. Kalau udah absen di sini juga silahkan nggak apa-apa. Nanti kita akan rekap. Atur nuhun. Absennya double. Oke, ya, alhamdulillah.
bagi Bapak Ibu yang masih agak sedikit bingung untuk masuk dan bikin profilnya, silahkan, tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan. Nanti insya Allah dari tim DPU akan berkeliling dari sekolah ke sekolah insya Allah, sehingga nanti bisa lebih optimal pelayanan juga diskusinya terkait apa-apa saja di aplikasi tadi yang belum mengerti. Itu semua sebagai upaya ikhtiar kita tadi mengamalkan apa yang telah kita pelajari selama kelas review Quran, kemudian ikut dalam berbagai kelas yang telah diselenggarakan oleh Darul Hikam. Tentu ini adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara jam 57, 3 menit lagi menuju jam 7. Oleh karena itu kita ingin minta sedikit nih Ustaz Rishan nih Ustaz. Quotes terakhir Ustaz untuk inspirasi kita selama 1 pekan ke depan agar kita jadi lebih optimal dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Ustaz. Baik, pertama syukran kepada tim DPU ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini wasilah betul yang sesuai dengan nama aplikasinya menuju khairul ummah, menuju kelompok terbaik, menuju pribadi yang terbaik. Dengan senantiasa mencatat catatan-catatan ini yang mudah-mudahan jadi evaluasi kita. Ya, Bapak Ibu, poin penting mungkin yang ingin saya sampaikan di kajian di Mutafifin ini, dan ini berarti selesai saat Silmi, kita Mutafifin sudah sampai sini. Poin pentingnya kita sekali lagi harus jadi pribadi yang justru rindu, bahagia, bangga berbuat baik, dan jangan menjadi pribadi yang terbiasa bangga berbuat buruk ya. Jadi harus jadi pribadi yang bahagia, rindu untuk berbuat baik, sekaligus malu, menyesal kalau berbuat buruk ya, malu banget, menyesal untuk berbuat buruk. Dan jangan jadi pribadi yang sebaliknya malah bangga berbuat dosa dan terbiasa berbuat dosa dan menyepelekan perbuatan baik. Hati-hati ya, menyepelekan perbuatan baik. Jadi mungkin sosial media mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jazakallah khair kepada semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kebaikan, menjadi hidayah kebaikan khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk Bapak Ibu ikhwah fillah semuanya. Mohon maaf apabila ada khilafan, kesalahan, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun khilaf dan salah murni dari kealpaan saya pribadi. Al-afu minkum wastaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sempurnakan majelis subuh kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun atas kehadirannya di subuh kali ini. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah untuk ketemu di Sabtu yang akan datang. Jazakallahu khair, ila liqa semuanya. Assalamualaikum. Ustaz Rishan. Atur nuhun. Assalamualaikum.